Halo, kembali lagi bersama saya Herlambang di sini. Kali ini saya akan membuat sebuah serial yang bernama Survival Kit atau tools untuk bertahan hidup, terkhusus buat mahasiswa. Kenapa saya kepikiran bikin serial ini? Karena saya mendapati keresahan-keresahan dari mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa baru ya, ketika saya mereview hasil daripada kuesioner yang saya berikan kepada mahasiswa. Kebanyakan itu mereka memiliki problem di bagian cara berorientasi dengan lingkungan yang baru atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu yang bernama kampus. Sehingga perlu rasanya diberitahu kepada mereka apa sih yang harus dilakukan, yang dipersiapkan, yang dimiliki supaya bisa bertahan hidup di lingkungan yang bernama kampus. Karena ketika teman-teman berada di kampus, apalagi di fase awal, pasti merasakan ya adanya perbedaan dari segi lingkungannya, dari segi sistemnya, ataupun cara yang teman-teman dapati di dunia kampus itu sendiri. Jadi perlu yang namanya survival kit. Ini menurut pandangan saya. Sehingga kenapa kali ini saya pengen bikin beberapa video ke depan, barangkali ya kontennya adalah serial tentang survival kit, yang mana kita bakalan bahas cara-cara supaya mahasiswa bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan ternyata fenomena ini tidak hanya dialami oleh mahasiswa di tahun pertama saja, tapi juga fenomena ini masih dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di tahun kedua, ketiga, bahkan di tahun keempat. Cuman kalau kita range, kita coba rata-ratakan, dan memang mayoritas rata-rata adalah di fase-fase tahun 1 dan tahun 2 itu betul-betul merasakan fenomena untuk bisa beradaptasi. Tahun 3 dan 4 biasanya sudah bisa lebih menyesuaikan, tapi ada juga yang memang struggle dengan dunia kampus. Artinya mereka belum bisa mendapatkan pola adaptasinya, sehingga membuat mereka cenderung sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kenapa kok seorang mahasiswa harus mengetahui dan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Karena kita berada di lingkungan yang barangkali kita tidak bisa mengontrol lingkungan itu gitu loh. Maka dari itu di sini momennya saya pengen kasih tahu, lebih baik kita fokus energi kita untuk mengontrol ranah ataupun hal yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita manage, yaitu lingkungan internal kita, diri kita sendiri, atau lingkungan yang berada di memang di sekitaran seperti di kosan kita atau di rumah, atau memang lingkungan yang bisa ada ikut andil pengaruh kita di sana. Tapi kalau kayak misalnya ingin mengubah kampus, ketika kita baru masuk ke kampus itu, yaitu rasanya butuh waktu yang cukup panjang seperti itu ya. Nah, maka dari itu fokus kita untuk bagaimana memiliki tools dan membenahi diri kita untuk bisa menyesuaikan di lingkungan yang dalam tanda kutip heterogen di kampus. Yang awalnya mungkin kalau ketika di SMA, ketika di sekolah cenderungnya homogen. Kita bertemu dengan guru yang sama, berada di kelas yang sama juga, dan jadwalnya udah jelas tuh Senin sampai Sabtu. Nah, tapi kalau misalnya di kampus itu terkadang agak random ya. Kadang jadwal kuliah itu bisa tiba-tiba pindah. Belum lagi nanti ada yang namanya praktikum, bikin laporan. Belum lagi nanti ada yang nugas, yang setiap mata kuliah kadang ada tugasnya. Belum nanti yang struggle untuk menyesuaikan diri dengan dosen gitu ya. Belum lagi nanti ada yang namanya organisasi, ada yang namanya ini itu dan lain sebagainya. Nah, maka perlu rasanya untuk kita memiliki skills ataupun seni bertahan hidup sebagai seorang mahasiswa. Nah, first thing first, berkaitan dengan seni bertahan hidup, yang ini ingin saya sampaikan di topik awal ini adalah bagaimana sebagai seorang mahasiswa kita harus memiliki kemampuan, keinginan untuk belajar, terutama kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru. Ada sebuah buku yang berjudul Learning or Die gitu ya, belajar atau mati, itu kurang lebih judul bukunya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi sejarah umat manusia ini, apakah dari kita kecil atau dari zaman-zaman dahulu kala, itu tidak terlepas dari yang namanya pembelajaran. BTW teman-teman, dari mulai lahir sampai hari ini bisa jalan itu aja, itu adalah sebuah pelajaran yang teman-teman lakukan ketika di masa kecil. Bisa baca, bisa ngomong, bisa nulis, itu adalah rangkaian-rangkaian
kemampuan yang akhirnya kita bisa menguasai kemampuan itu dari sebuah proses yang bernama belajar. Baik secara sadar ataupun secara tidak sadar, pembelajaran itu terus kita lakukan. Even itu secara formal atau secara non formal. Jadi sebenarnya konteks belajar ini nggak sekedar cuma duduk di kelas terus dengerin materi dari guru dan itu belajar. Memang itu juga belajar. Tapi tidak hanya itu. Termasuk ketika teman-teman di luar kelas itu ngadain diskusi yang bermanfaat dengan rekan-rekan satu kelasnya ataupun dengan orang lain yang teman-teman temui di jalan, yaitu proses belajar juga, transfer knowledge juga di sana. Barangkali dari pembicaraan itu, dari diskusi itu teman-teman mendapatkan informasi baru, mendapatkan wawasan baru, mendapatkan semangat baru juga untuk melakukan suatu hal kebaikan. Itu adalah proses belajar. Jadi sebenarnya kehidupan kita tidak terlepas daripada yang namanya belajar. Hanya saja kita menyadarinya atau enggak dan kita memanagenya atau enggak. Nah itu. Namun dalam hal ini yang betul-betul saya pengen highlight yang lebih spesifik lagi adalah untuk bisa bertahan hidup, seni bertahan hidup ini, itu yang pertama teman-teman harus berani belajar hal baru. Nah itu lebih spesifik lagi ya. Kalau secara konteks umum belajar ya semua orang juga dalam proses belajar, baik itu di kampus ataupun di luar kampus, baik beraktivitas secara kesehariannya, belajar tentang ilmu pengetahuan ataupun jurusannya, atau belajar tentang ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan passion dan hobinya. Oke, itu oke lah gitu ya. Tapi lebih spesifik lagi, bagaimana teman-teman untuk bisa beradaptasi harus memiliki keberanian belajar hal baru. Termasuk BTW ketika teman-teman nonton video ini atau beberapa serial nantinya tentang survival kit ini. Ini barangkali menjadi hal baru bagi teman-teman. Dan butuh keberanian untuk mempelajari hal baru ini, barulah nanti kita bisa terbuka pikiran kita, barulah nanti kita bisa menerima apa yang diajarkan. Nah, jadi itu dulu yang pertama. Terkadang banyak keluhan-keluhan mahasiswa itu, ya kok kenapa saya nggak bisa berprestasi, kenapa saya nggak bagus public speakingnya, kenapa kok saya suka insecure, kenapa kok saya belum bisa menyelesaikan yang namanya shock gitu ya ketika masuk di kampus gitu kan, masih merasa shock gitu kan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, masih ada sedikit trauma ataupun ya dan lain sebagainya yang dirasakan. Karena salah satu kuncinya adalah teman-teman tidak berani untuk mencoba, lebih sering pesimis dengan kehidupan, dengan dunia kampus, dengan apa yang ingin dilakukan. Ya mungkin ada faktor traumatik juga atau pengalaman buruk sehingga membuat teman-teman itu ya pesimis aja lah bawaannya gitu. Ya saya nggak menyalahkan juga, artinya ya itu hak teman-teman sebenarnya, pengen pesimis atau optimis ya teman-teman yang menentukan. Tapi dalam hal ini perlu kita memiliki keberanian saat berada di lingkungan yang baru untuk belajar juga hal baru gitu. Ibaratnya ketika kita ingin pergi pesta, nggak mungkin kita pakai baju tidur kan. Ketika kita pengen pergi ke kebun, nggak mungkin kita pakai baju pesta gitu. Kan nggak relate ya, tidak sesuai dengan lingkungannya. Begitu juga ketika teman-teman masuk kampus tapi masih mental SMA, nggak cocok gitu, nggak cocok. Makanya sering menemukan sesuatu keluhan-keluhan, beban-beban dan juga tekanan-tekanan ketika di kampus. Karena mentalitinya masih yang di zaman-zaman SMA juga, vibes-nya masih SMA juga gitu. Dan itu merugikan diri teman-teman jadinya. Maka dari itu, ya kita terkadang harus keluar dari zona nyaman dan mempelajari hal yang baru. Walaupun memang dalam prosesnya nggak selamanya gampang ya. Saya ngasih tahu bukan, ya saya jujur aja ngasih taunya. Saya bukan orang yang, oh iya kamu mau belajar hal baru itu gampang loh, bisa loh ini loh. Enggak gampang. Tapi bisa. Kalau dikatakan bisa. Buktinya banyak kok mahasiswa yang dia berani mencoba hal baru. Akhirnya dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan akhirnya dia bisa sukses di bidang yang dia inginkan. Ada banyak contohnya. Tapi terkadang kita melihat ke contoh yang lain. Kita melihat ke contoh yang gagal gitu loh. Sehingga membuat kita pesimis dan takut belajar tentang hal baru. Gak apa-apa teman-teman. Sebenarnya kita coba aja mempelajari hal baru. Apalagi itu berkaitan dengan dunia kampus. Dan memang
ada nilai-nilai kebaikan di sana. Harus filter juga. Jangan hal barunya itu misalnya kayak ngerokok ini bebas itu, enggak gitu juga konsepnya gitu. Hal baru di sini adalah hal baru yang memang konteksnya dalam konotasi hal yang positif, hal yang produktif, hal yang akan menunjang bakat teman-teman dan juga karir dan juga kehidupan teman-teman di masa depan nantinya. Ketika teman-teman berani belajar hal itu, maka teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Dan secara tidak langsung, itu menjadi gerbang pertama teman-teman untuk bisa survive di kampus. Gitu. Nah, buat kamu yang masih takut ya belajar hal baru, kira-kira apa sih yang bikin kamu takut? Jadi penasaran juga nih ya. Boleh komen ya, atau nge-DM aja di Instagram saya @inersigusti ya. Saya pengen tahu nih, apa sih yang membuat ketakutan orang-orang atau apalagi mahasiswa untuk belajar hal baru gitu. Supaya nanti bisa jadi bahan juga bagi saya untuk the next video kita bahas khusus tentang konten itu. Nah, jadi yang pertama, bekal teman-teman untuk survival kit selama menjadi mahasiswa adalah berani belajar hal baru. Karena sejatinya kita setiap manusia itu selalu mengalami proses belajar. Bisanya kita berbicara hari ini karena proses belajar juga, bisanya kita berjalan itu karena proses belajar juga, bisanya kita nulis itu juga karena proses belajar, bisanya kita pakai gadget ini juga karena proses belajar. Baik kita sadari atau tidak kita sadari, sebenarnya apalagi ya kita menghadapi yang namanya dulu new normal, menghadapi pandemi, dan hari ini sekarang kita sebenarnya udah bisa survive. Hanya saja mental survival itu harus terus kita jaga karena dunia akan terus berubah. Oke, barangkali untuk di sesi pertama kita cukupkan sampai di situ dulu. Semoga video ini bermanfaat dan the next session silahkan diikut lagi videonya supaya pemahamannya bisa lengkap tentang survival kit. Thank you.